Pernah nggak sih kalian berkendara dari kota yang ramai banget, terus tiba-tiba translokasi ke suasana pedesaan, disambut hijaunya sawah, dan naik ke pegunungan yang sejuk dengan tanjakan dan tikungan yang curam. Hari ini kami Satu Arah Jogja mengajak kalian ikut berkendara santai dari Jogja. Lewat flyover, pasar tradisional, hamparan sawah Nanggulan, sampai ke tanjakan Bibis yang terjal di pegunungan Menoreh. Tapi ini bukan sekedar berkendara. Kita bakal ngelewatin jalur yang indah, menantang, sekaligus rawan longsor karena berada di kawasan pegunungan Perisai, Selatan Jawa. Ini bukan sekedar berkendara, ada semangat juang untuk membantu masyarakat di sana. Yuk gas, kita nikmati perjalanan yang cukup seru, tapi juga penuh cerita dan pelajaran dari alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di vlog santai bareng Satu Arah Jogja. Hari ini Jumat, tepatnya kita bakal sholat Jumat jauh ke utara kota Yogyakarta. Dari Ring Road Utara sampai ke Jalan Raya Kaligesing yang sudah masuk ke wilayah Pegunungan Menoreh di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kita bakal mengantar Ustadz Nur Kayati untuk memimpin dan mengisi khutbah Jumat di Masjid Asy-Syifa yang berada jauh di pelosok Dusun Mangkroan, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, di tengah-tengah Pegunungan Menoreh. Cuaca pagi ini cerah berawan, suhu sejuk sekitar 28 derajat. Angin semilir dari arah barat, cocok banget buat keliling santai sambil ngumpulin cerita. Perjalanan dimulai dari Ring Road Utara, kawasan yang jadi nadi sibuknya transportasi Jogja. Jalur ini gede, lebar, dan lumayan mulus. Aspal hot mix yang baru beberapa tahun terakhir diperbaiki. Tapi yaitu, lalu lintasnya kadang padat, apalagi pas jam masuk kantor atau pulang kerja. Kita lanjut ke flyover Jombor. Nah, flyover ini menjadi salah satu ikon baru transportasi Jogja. Dari atas sini, kita bisa lihat geliat kota yang nggak pernah tidur. Kendaraan lalu lalang, suara klakson jadi musik latar alami. Tapi enaknya sejak flyover ini jadi, macet di bawahnya jauh berkurang. Dari flyover ini ke kanan menuju kota Magelang, dan kalau lurus menuju Kulon Progo. Begitu turun dari flyover, kita mulai ketemu proyek besar, Junction Gamping. Di sini ada pembangunan jalan layang dan jalan baru buat nyambungin jalan tol Solo Jogja menuju bandara baru, yaitu Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA. Jalannya agak sempit karena masih dalam proses konstruksi. Banyak alat berat, truk proyek, dan sesekali polisi yang atur lalu lintas. Jadi buat yang lewat sini disarankan pelan-pelan dan jangan lupa nyalain lampu sen kalau mau nyalip. Lanjut ke Jalan Godean.
Ini jalur favorit kalau mau keluar kota lewat barat. Jalannya lurus, relatif mulus, meskipun di beberapa titik mulai terasa tambalan-tambalan. Lalu lintas di sini campur aduk, mulai dari motor, mobil pribadi, hingga truk-truk sembako. Yang seru, kita bakal lewat Pasar Godean. Pasar ini selesai renovasi di tahun lalu ya, tahun 2024. Aktivitas pasar ini hidup banget dari pagi. Warga sekitar jualan sayur, lauk sampai jajanan pasar yang pengen bikin berhenti. Pasar ini merupakan pasar induk besar di wilayah paling barat Kabupaten Sleman. Nah, setelah keluar dari kepadatan Godean, kita mulai masuk ke perbatasan Sleman dan Kulon Progo yang dibatasi dengan jembatan yang melintasi Kali Progo ini. Terus ke kawasan Nanggulan. Di sini suasana mulai berubah. Kanan kiri jalan penuh dengan hamparan sawah, hijau, luas, dan menenangkan. Kadang ada burung bango yang berdiri di pematang, atau petani yang lagi beraktivitas sambil ngobrol santai. Merupakan daerah wisata alam dengan view hamparan hijaunya sawah yang luas, dan kafe-kafe baru yang tumbuh seiring perkembangan wisata Jogja. Angin di sini dirasa lebih bersih, segar. Ini momen dimana kamu merasa kayak lagi healing meskipun masih di atas kendaraan. Jalannya mulai menyempit tapi masih enak dilalui. Buat satu arah Jogja pribadi, ini salah satu segmen paling menyenangkan. Lebih ke suasana hati daripada kecepatan. Tahukah kamu, Jalan Kaligesing bukan sekedar jalur alternatif dari Jogja menuju Purworejo. Jalan ini menyimpan banyak fakta menarik yang membuat perjalananmu lebih sekedar pindah tempat, tapi juga pengalaman. Jalan Kaligesing membelah indahnya perbukitan Menoreh, menawarkan panorama alam yang luar biasa. Tikungan-tikungan tajam berpadu dengan view lembah, hutan jati, dan hamparan sawah menjadikan jalur ini surganya pecinta fotografi alam. Merupakan jalur alternatif yang instagramable. Melewati jalan ini, kamu sebenarnya sedang menapaki jejak sejarah. Perbukitan Menoreh dikenal sebagai tempat persembunyian para pejuang, sekaligus menyimpan banyak mitos lokal yang masih dipercaya hingga kini, seperti kisah Kyai Kebo Kanigoro. Di sepanjang Jalan Kaligesing, kamu bisa menemukan warung-warung kecil dengan menu khas pedesaan, kopi tubruk hangat, tempe mendoan, hingga gorengan tradisional bisa kamu nikmati dengan pemandangan yang luar biasa. Dengan tanjakan curam dan turunan tajam, jalur ini jadi favorit para penggemar touring sepeda motor maupun sepeda gunung. Bonusnya, udara sejuk dan minim polusi. Merupakan rute favorit para petualang dan goeser. Lewat sini, kamu bisa menjangkau beberapa hidden gem, tempat wisata tersembunyi seperti Gua Kriskendo, air terjun Kedung Pedut, dan Puncak Suroloyo. Jalan Kaligesing
bukan hanya penghubung, tapi gerbang petualangan. Jadi kalau kamu bosan dengan jalur utama Jogja Purworejo yang padat, coba ambil rute via Kaligesing. Dijamin lebih seru, penuh kejutan, dan bikin perjalananmu jadi cerita tak terlupakan. Ini daftar kafe dan warung kopi yang dapat Anda kunjungi di sepanjang jalur Nanggulan, Kulon Progo hingga Hutan Pinus Kaligesing, Purworejo. Tempat-tempat ini menawarkan suasana alam yang asli dan cocok untuk bersantai. Di antaranya kafe dan warung kopi Nanggulan, Girimulyo, Kulon Progo, Kopi Ingkar Janji, Kopi Kedepari, Kopi Ampirono, Kafe Geblek Pari Nanggulan. Terkenal dengan konsep tradisional Jawa dan pemandangan Bukit Menoreh. Menyediakan kopi khas serta menu nasi sayur sepuasnya dengan harga terjangkau. Sementara kafe dan warung kopi di Kaligesing, Purworejo, diantaranya Kafe Pinus Menoreh. Kafe ini terletak di tengah hutan pinus Kalilo, menawarkan suasana sejuk dan pemandangan alam yang menenangkan. Sesekali kabut yang tebal di antara pepohonan pinus. Ada juga kopi Seplawan, kedai kopi Jawi, dan kedai Sedah Merah. Kita masuk ke kawasan Pegunungan Menoreh. Disinilah ketantangan dimulai. Jalan mulai menanjak dan berliku. Aspalnya cukup bagus, tapi banyak tikungan tajam dan tanjakan curam. Salah satu tanjakan yang terkenal di sini adalah tanjakan Bibis. Tanjakan ini curam, panjang, dan nggak punya banyak ruang untuk berhenti. Tip dari kami kalau lewat sini, diantaranya pastikan motor atau kendaraan dalam posisi prima, terutama kopling dan rem. Gigi rendah itu teman baik kita. Dan jangan berhenti di tengah tanjakan kecuali benar-benar darurat. Kalau boncengan, pastikan pembonceng enggak terlalu banyak bergerak karena membahayakan. Tapi di balik tantangan itu, pemandangan di sini luar biasa. Di kiri kanan jalan, hutan tropis masih lebat, pepohonan tinggi menjulang, udara segar penuh aroma tanah basah. Kadang kabut tipis turun bikin suasana jadi agak mistis, tapi adem banget. Cuaca sering kali berubah di sini. Kadang hujan lebat atau kabut tebal, meski dari arah bawah atau kota Jogja sedang panas-panasnya. Jangan lupa, kawasan Pegunungan Menoreh ini secara geologi merupakan bagian dari struktur lempeng tektonik yang cukup aktif. Artinya, daerah ini rawan longsor terutama di musim hujan. Struktur tanahnya nggak semuanya stabil, apalagi di tebing-tebing yang sudah dipotong buat jalan. Jadi, kalau berkendara di sini pas musim hujan wajib ekstra waspada. Selain itu, Pegunungan Menoreh ini punya fungsi penting banget secara ekosistem. Ia jadi semacam tameng alami yang menahan angin kencang dari arah Samudra Hindia atau Laut Selatan sebelum masuk ke daratan Pulau Jawa. Makanya, selain jadi tempat yang indah, Menoreh juga punya peran besar dalam menjaga iklim mikro di wilayah Jogja dan sekitarnya. Dan akhirnya, kita akan menuju desa yang akan kita tuju di wilayah Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Di sini jalan mulai menurun pelan dan nuansanya lebih sepi. Udara makin dingin, makin terasa. Rumah-rumah warga jarang-jarang. Lebih banyak kebun, hutan, dan kadang-kadang ladang kopi atau pohon-pohon bambu. Warga di sini ramah banget. Beberapa kali kami lewat, anak-anak kecil bermain layangan di pinggir jalan sambil dadah-dadah ke pemotor yang lewat. Suasana yang enggak kamu dapat di tempat lain.
Terletak di barat laut Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Girimulyo adalah salah satu wilayah yang menyimpan sejuta pesona, dari alam, hasil kebun, hingga kekuatan sosial masyarakatnya. Daerah ini dikenal sebagai permata hijau dari Kulon Progo. Girimulyo berada di kawasan perbukitan Menoreh dengan kontur tanah yang berbukit-bukit dan udara yang sejuk. Keindahan alamnya luar biasa, mulai dari air terjun seperti Kedung Pedut, air terjun Kembang Soko, hingga Gua Kriskendo yang sangat melegenda. Wilayah ini dikenal sebagai penghasil buah-buahan tropis, terutama durian lokal yang legit dan harum. Musim durian adalah momen yang ditunggu-tunggu di Girimulyo. Dijual langsung di pinggir jalan oleh warga. Durian Girimulyo sering jadi incaran wisatawan lokal saat musim panen tiba. Selain durian, hasil kebun lainnya meliputi salak, pisang, cengkeh, vanili, coklat, kopi rakyat yang berkualitas khas Menoreh, serta tanaman rimpang seperti jahe, kunyit, dan kapulaga. Karena tanahnya subur dan banyak kawasan perbukitan, Girimulyo juga dikenal sebagai penghasil kayu jati dan mahoni. Warga setempat menanam pohon kayu keras sebagai investasi jangka panjang, sebagai sumber ekonomi lestari dan kearifan lokal dalam menjaga hutan. Di beberapa dusun, masyarakat mengembangkan ternak kambing peranakan Etawa atau PE, yang dikenal dengan ukurannya yang besar dan susu yang berkualitas tinggi. Kambing PE juga sering dijadikan hewan kontes atau lomba ketangkasan. Susu kambing PE dikenal kaya manfaat untuk kesehatan. Girimulyo tidak hanya menawarkan keindahan tetapi juga wisata edukatif, yaitu edukasi kopi dan coklat rakyat, lokakarya batik kayu dan olahan bambu, camping ground, dan wisata keluarga berbasis alam. Wisatawan bisa sambil belajar langsung dari warga lokal. Girimulyo bukan sekedar kecamatan, tetapi mosaik kehidupan desa, alam, dan budaya yang saling bersinergi. Cocok buat kamu yang ingin menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menyelami kehidupan alami khas lereng Menoreh. Kita tidak sekali ini saja sholat di Masjid Asy-Syifa. Sebenarnya ada ikatan batin meski jarang atau sesekali mengunjungi masjid tersebut. Mungkin karena ada jarak dan kesempatan yang membatasi. Beberapa kali kita mengadakan kegiatan di masjid ini, seperti pengajian, bakti sosial dari komunitas dokter yang mengadakan pengobatan gratis, pembagian sembako, dan penyaluran material untuk pembangunan masjid. Ada rasa empati, kagum, dan bangga atas perjuangan pendirian masjid tersebut di tengah himpitan kondisi masyarakat dan lingkungan alam perbukitan. Pendiri masjid ini, Bapak Sukijo, dan warga Pangroan berjuang untuk mewakafkan tanah serta mengumpulkan donasi agar masjid ini berdiri. Meski belum sempurna, demi membentengi akidah keimanan anak cucunya. Perjalanan ke masjid ini tidak sekedar untuk sholat Jumat saja, tetapi kami meninjau pembangunan kamar mandi, toilet, dan tempat wudhu sumbangan donatur yang telah menitipkan infak dan sedekahnya.
Sholat Jumat bukan sekedar kewajiban mingguan bagi muslim laki-laki. Ada banyak nuansa spiritual dan sosial di balik ibadah yang satu ini. Yang pertama, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Jumat adalah tuan dari segala hari dan yang paling agung di sisi Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Setara dengan Idul Fitri dan Idul Adha, tapi datang setiap pekan. Yang kedua, dosa diampuni di antara dua Jumat. Siapa yang menjalankan sholat Jumat dengan sempurna, mandi, mendengarkan khutbah, dan tidak main-main, maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni di antara Jumat ini dan Jumat berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, langkah kaki menuju masjid dicatat sebagai amal. Semakin awal datang, semakin besar pahalanya. Seperti berkurban unta, sapi, kambing hingga ayam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, sebagai ajang reuni spiritual. Sholat Jumat mempertemukan umat Islam dari berbagai kalangan. Sholat Jumat mempertemukan umat Islam dari berbagai kalangan. Ini bukan hanya ibadah, tapi juga momen silaturahmi, tukar kabar, dan mempererat ukhuwah. Yang kelima, waktu mustajab untuk doa. Di hari Jumat ada satu waktu yang doa tidak akan ditolak. Banyak ulama menyebut waktu itu adalah di antara azan dan iqomah, atau di akhir waktu asyar. Punya hajat? Jangan lupa berdoa di hari Jumat. Yang keenam, sebagai pengingat tengah pekan. Sholat Jumat adalah spiritual checkpoint di tengah kesibukan duniawi, memberi waktu untuk merenung, mengisi ulang iman, dan kembali ke arah yang benar. Sholat Jumat bukan hanya kewajiban, tapi juga anugerah. Pahalanya besar, manfaatnya banyak, dan efeknya terasa dalam hidup pribadi maupun sosial. Yuk, jangan malas ke masjid di hari Jumat. Sholat Jumat punya peran besar dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Dan ini bukan sekedar efek samping, tapi bagian dari hikmah yang memang dirancang dalam ibadah ini. 1. Mengumpulkan umat di waktu dan tempat yang sama. Sholat Jumat mewajibkan muslim laki-laki berkumpul di masjid pada waktu tertentu setiap pekan. Ini menjadikan masjid sebagai titik temu rutin bagi berbagai kalangan, dari anak muda, pekerja, hingga tokoh masyarakat. Efeknya, muncul interaksi sosial, obrolan ringan, bahkan peluang untuk saling bantu atau berbagi informasi. Yang kedua, shaf yang merapat, hati pun dekat. Dalam sholat Jumat, seperti sholat berjamaah lainnya, kita berdiri berdampingan dalam satu barisan, tanpa melihat status sosial. Ini simbol kuat persatuan dan kesetaraan dalam Islam. Efeknya, mengikis rasa eksklusif, menciptakan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Yang ketiga, khutbah sebagai penyatu visi umat. Setiap Jumat, khutbah disampaikan sebagai bagian wajib dari ibadah. Ini adalah sarana edukasi keislaman massal yang seragam, menyampaikan nilai moral, isu umat, hingga semangat kebersamaan. Sehingga umat memiliki arah dan semangat yang sama, serta memahami kondisi sekitar secara kolektif. Yang keempat, waktu bertemu dan bersilaturahmi. Sebelum dan sesudah sholat, biasanya jamaah saling menyapa, berjabat tangan, bahkan ada yang ngobrol dan saling bertanya kabar. Ini memperkuat hubungan emosional dan solidaritas antar muslim, sehingga terjalin empati, solidaritas, dan jaringan sosial yang bermanfaat. Yang kelima, sebagai wadah kepedulian sosial. Banyak masjid yang menggabungkan sholat Jumat dengan pengumpulan donasi, kegiatan sosial, atau pengumuman penting bagi jamaah. Ini mendorong rasa tanggung jawab bersama atas masalah sosial umat.
Ya, jamaah menjadi bagian dari komunitas yang saling peduli dan membantu. Sholat Jumat bukan hanya ritual ibadah, tapi juga ritual sosial yang mempertemukan, menyatukan, dan mempererat tali ukhuwah. Di balik tiap rakaat dan khutbah tersimpan energi persatuan yang memperkuat fondasi umat Islam. Dan itulah perjalanan kita hari ini. Dari hiruk pikuk kota di Ring Road Utara, ngelewatin pasar yang hidup penuh dinamika, persawahan yang damai, sampai ke pegunungan yang menantang tapi mempesona. Perjalanan sekitar 35-40 km. Ini bukan cuma soal berkendara, tapi juga soal merenung bahwa dalam setiap perjalanan selalu ada pelajaran tentang ketenangan, tentang tantangan, dan tentang bagaimana alam itu bukan cuma pemandangan, tapi pelindung, penyejuk, bahkan guru baik bagi kita semua. Terima kasih sudah menemani kita reading hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka perjalanan kayak gini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Salam satu arah Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.